Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih terus bergerak di kisaran atas Rp16.400, bahkan sempat menyentuh level Rp16.470 pada hari ini. Padahal sejak Januari hingga April 2024, rupiah masih terus bergerak di kisaran Rp15.300 per 1 dolar Amerika Serikat sebelum akhirnya mulai menyentuh level Rp16.000 pada pertengahan April lalu. Kemudian sempat kembali menguat ke level kisaran Rp15.900-an pada bulan Mei sebelum akhirnya terkapar kembali ke kisaran atas Rp16.200 pada awal Juni 2024. Namun menurunnya nilai tukar rupiah sampai ke level terendah ini bukan pertama kalinya terjadi sepanjang sejarah. Mari simak ulasannya dalam kondisi rupiah di titik terlemah. Kita lihat ke slide-nya. Ya, anjloknya nilai tukar rupiah di level saat ini sebetulnya juga pernah terjadi pada saat Indonesia masuk ke pusaran krisis ekonomi Asia atau krisis moneter atau krismon pada tahun 1997 hingga 1998 yang cukup traumatis. Krisis waktu itu dipicu oleh krisis mata uang di beberapa negara Asia. Awalnya sebelum krisis mencapai pada puncaknya, nilai tukar rupiah relatif stabil di level 2.400-an hingga Rp2.600 per dolar Amerika Serikat pada pertengahan 1997. Namun situasi mulai memburuk setelah krisis finansial di negara Thailand atau yang sering disebut dengan krisis BAT pada Juli 1997 menyebar ke negara-negara lain di Asia Tenggara termasuk salah satunya adalah Indonesia. Pada saat itu investor asing mulai menarik dananya dari pasar keuangan Indonesia dan menyebabkan tekanan yang besar terhadap rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai merosot secara cepat, kemudian pada akhir 1997 rupiah telah melemah hingga 4.000 hingga 4.500-an rupiah per dolar Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 98 terjadi eskalasi yang dramatis di mana rupiah mencapai titik terendahnya yaitu di level 16.800-an per dolar Amerika Serikat pada pertengahan 98 dan ini menunjukkan penurunan yang sangat dalam dari nilai sebelumnya. Penurunan drastis ini mempengaruhi banyak aspek pada waktu itu di perekonomian Indonesia, di mana inflasi melonjak karena kenaikan harga barang impor, sementara daya beli masyarakat turun akibat penurunan nilai tukar itu sendiri. Banyak akhirnya perusahaan dan juga sektor usaha yang terdampak berat, terutama yang memiliki hutang dalam mata uang asing. Krisis moneter ini juga mengakibatkan krisis politik dan sosial yang serius di Indonesia. Upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis meliputi kebijakan menaikkan suku bunga untuk menarik investor dan juga mengambil langkah-langkah restrukturisasi ekonomi yang mendalam. Meskipun kondisi akhirnya mulai membaik setelah 98 dengan bantuan dari Dana Moneter Internasional atau IMF dan juga reformasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi dampak dari krisis ini masih terasa dalam jangka waktu yang cukup panjang bagi perekonomian Indonesia. Kemudian hal yang serupa terjadi juga pada saat krisis finansial global pada tahun 2008 yang dipicu oleh masalah keuangan serius di sejumlah perbankan global atau akibat masalah yang dikenal sebagai atau dengan istilah subprime mortgage di Amerika Serikat. Ini terjadi ketika banyak peminjam di Amerika Serikat yang memiliki kredit tidak baik atau subprime gagal membayar pinjaman hipotek mereka yang pada gilirannya mempengaruhi pasar keuangan global. Investor global pada saat itu mulai menarik dananya dari pasar emerging market, salah satunya adalah Indonesia, tujuannya untuk melindungi investasi mereka dari ketidakpastian global. Nah, hal inilah yang menyebabkan tekanan terhadap mata uang negara-negara seperti rupiah. Dan rupiah pada saat itu pelemahannya sangat mendalam begitu ya. Dari kisaran yang tadinya di level Rp9.000 per 1 dolar Amerika Serikat pada Januari 2008 begitu merosot hingga Rp12.000 per 1 dolar Amerika Serikat pada akhir tahun hingga awal tahun 2009. Meski tidak sampai menyentuh level Rp16.000 per dolar Amerika Serikat seperti yang terjadi pada tahun 98. Kemudian adapun level kurs rupiah yang menyentuh di level Rp16.000 sebetulnya juga pernah terjadi pada saat akibat pandemi COVID-19 yang krisis yang waktu itu terjadi begitu. Ketika itu pandemi mulai melanda pada awal tahun 2020 dan pasar keuangan global mengalami ketidakpastian yang besar. Serupa juga dengan krisis-krisis sebelumnya di mana pada saat itu akhirnya investor asing cenderung melakukan aksi jual besar-besaran untuk mengamankan likuiditasnya masing-masing yang berdampak langsung juga terhadap pelemahan nilai tukar mata uang negara-negara berkembang, salah satunya adalah rupiah.
Di mana hal ini menyebabkan rupiah mencapai level terlemahnya dalam beberapa tahun terakhir. Kala itu rupiah terkapar di level Rp16.575 per Mei 2020, merosot dalam dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada saat sebelum merebaknya virus corona pada Januari 2020 yang tadinya ada di level 13.800-an. Kemudian ambruknya nilai tukar rupiah sekali lagi terjadi pada tahun ini, tahun 2024. Menurut sejumlah ekonom, sentimen utama melemahnya rupiah pada tahun ini tetap masih berasal dari era suku bunga yang tinggi yang nampaknya masih belum akan berakhir. Kemudian dari dalam negeri, sentimen utamanya yang belakangan sedang terjadi adalah ketidakpastian arah kebijakan fiskal pada masa pemerintahan yang baru. Pasalnya proyek defisit anggaran di kisaran berada di level 2,8 dari PDB atau mendekati batas atas level 3%. Nah, ketidakpastian ini juga didorong oleh sikap Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih yang terlihat permisif dengan utang, bahkan diisukan hendak menaikkan rasio utang pemerintah ke kisaran 50% pada PDB atau dari PDB, meskipun akhirnya per hari ini juga kabar itu ditepis oleh tim Prabowo. Namun seperti bola panas pemirsa, bahwa isu ini sudah menimbulkan kekhawatiran di mata pelaku pasar dan juga sudah berpengaruh terhadap rupiah. Ya, kendati rupiah kini telah kembali di atas level 16 ribuan rupiah per $1 Amerika Serikat, namun Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menilai sejauh ini pergerakannya masih cenderung stabil. Sekalipun melemah, Peri bilang bahwa ini masih berada di level terjaga, termasuk apabila dibandingkan dengan mata uang asing lainnya. Bank Indonesia pun memastikan terus akan mengintervensi untuk menjaga pergerakan stabilitas nilai tukar mata uang Garuda.